Selamat pagi teman-teman, selamat bertemu kembali dalam PA PPRJ GKJ Beringin. Masih seperti yang lalu kita PA secara online, soalnya masih dalam masa pandemi dan kegiatan komisi belum boleh secara tatap muka. Meskipun begitu, kita tetap semangat dan jaga iman kita. Kita akan mulai PA pada hari ini dengan menaikkan satu pujian karya terbesar. Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami yang akan memulai ibadah pada hari ini. Berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami,
mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Untuk ujian yang kedua, kita mau naikkan satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Penatua Joko Mulyono. Kaum muda GKJ Beringin yang saya kasihi, sebelum kita akan menerima firman Tuhan, marilah bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari saya antarkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kaum muda GKJ Beringin, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama meskipun melalui online. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami melalui hamba-Mu saat ini. Berkatilah ya Tuhan setiap kaum muda GKJ Beringin yang saat ini beribadah bersama-sama. Kiranya karya-Mu ya Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan kaum muda-Mu. Ampuni ya Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum muda GKJ Beringin yang saya kasihi, tema untuk renungan kaum muda pada saat ini adalah berkarya bersama Allah yang memerdekakan. Berkarya bersama Allah yang memerdekakan. Dasar bacaan untuk renungan ini adalah terambil dari kitab Surat Roma pasal yang ke-8, Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Semestinya kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, tetapi saya hanya akan mengambil ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus,
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan kita yang menjadi dasar untuk renungan pada pagi hari ini. Kaum muda GKJ Beringin yang saya kasihi, tema besar pelayanan Sinode GKJ tahun 2020 adalah hidup dan berkarya bersama sebagai keluarga Allah. Sedangkan untuk tema pada bulan Agustus yang merupakan bulan kebangsaan pada saat ini adalah berkarya bersama Allah yang memerdekakan. Berkarya bersama Allah yang memerdekakan. Berkarya dari kata dasar karya yang artinya pekerjaan atau hasil perbuatan atau ciptaan. Sedangkan berkarya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai pekerjaan tetap atau berprofesi atau mencipta. Jadi dari definisi ini saya mendefinisikan secara khusus berkarya bersama Allah yang memerdekakan adalah melakukan tugas panggilan pelayanan sebagai orang percaya bersama dengan Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan sejati. Melakukan tugas panggilan pelayanan sebagai orang percaya bersama Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan sejati. Timbul sebuah pertanyaan di dalam diri kita, mengapa kita harus berkarya? Mengapa kita harus melakukan tugas pelayanan? Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, ada dua hal yang perlu kita sadari, yang perlu kita tahu kaitannya dengan sebuah pertanyaan tadi, mengapa kita harus berkarya. Yang pertama alasannya adalah tentang predikat atau status kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Predikat kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Dari ayat yang kedua, kitab Roma pasal yang ke-8 demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jelas sekali di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua ini, status kita, predikat kita saat ini sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kemerdekaan kita peroleh oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, kita sudah dimerdekakan. Kita terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam tradisi Yahudi ada sebuah pemahaman bahwa hukum dosa itu adalah penderitaan dan hukum maut adalah kematian. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita terlepas, kita bebas dari hukum penderitaan ini dan juga kematian. Nah, hal ini juga berarti bahwa kita sudah terlepas dari belenggu dosa dengan segala keinginannya. Nah, inilah kemerdekaan yang sejati oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, kemudian yang kedua, dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 ini, jelas sekali predikat dan status kita saat ini sudah menjadi anak Allah. Apa artinya? Kalau kita adalah anak Allah, kita memiliki hak waris atas janji kerajaan surga. Sekali lagi, karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah,
Artinya kita menjadi ahli waris dan berhak menerima janji-janji Allah di dalam Kristus. Ayat yang ke-17 menyatakan kepada kita demikian. Dan jika kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, melalui bacaan ini jelas sekali bahwa status kita sebagai anak-anak Allah berhak atas janji keselamatan yang dari Tuhan. Nah, kaum muda GKJ Beringin yang saya kasihi, maha karya Allah sudah terwujud di dalam kehidupan kita. Maha karya Allah sudah terwujud di dalam kehidupan kita. Kita yang adalah orang berdosa, kita yang seharusnya menerima penghukuman dosa, yaitu maut, kematian, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita sudah ditebus, kita sudah diangkat dari jurang kesengsaraan. Bahkan bagi kita Tuhan sudah sediakan keselamatan. Nah, kesadaran inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kesadaran ini menjadi sebuah dasar di dalam kehidupan kita, bahkan memberikan kekuatan dan sekaligus pendorong dan motivasi kepada kita untuk melakukan tugas panggilan sebagai orang percaya. Hanya dengan kesadaran inilah kita akan mampu dan mau untuk melakukan tugas panggilan kita sebagai orang percaya, atau dalam kata lain berkarya di dalam hidup kita. Nah, kaum muda GKJ Beringin yang saya kasihi, setiap orang percaya, sekali lagi setiap orang percaya berhak atas janji Allah. Setiap orang percaya berhak atas janji Allah karena kita semua sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Yaitu yang akan kita terima adalah janji kemuliaan bersama dengan Kristus. Namun di dalam ayat yang ke-17 dinyatakan tadi, ada satu konsekuensi yang menempel di dalam kehidupan kita. Ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, karena kita sudah menerima keselamatan. Kita perhatikan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 di bagian terakhir. Ada kata di situ disebutkan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Firman Tuhan ini memiliki makna bahwa melaksanakan tugas panggilan pelayanan itu adalah sebuah kemestian. Melaksanakan tugas panggilan pelayanan itu sebuah kemestian. Kalau melakukan tugas panggilan pelayanan itu sebuah kemestian, itu bukan sebuah pilihan. Bukan pilihan mau atau tidak, bersedia atau menolak, tetapi sebuah kemestian yang menempel dan melekat di dalam diri kita sebagai orang-orang tertebus. Hanya seringkali kita khususnya menjadikan tugas panggilan pelayanan ini menjadi sebuah pilihan, mau atau tidak, atau bersedia atau menolak. Nah, tetapi sesungguhnya ini merupakan sebuah kemestian. Nah, kaum muda GKJ Beringin yang saya kasihi, ketika kita mendengar sebuah kata tugas pelayanan, ada beberapa reaksi di dalam diri kita. Reaksi yang pertama mungkin kita mengerutkan dahi.
Mengapa harus melayani? Mengapa harus melaksanakan tugas pelayanan? Dan mengapa harus saya? Mengapa demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa tugas pelayanan itu identik dengan pengorbanan. Kita tahu, kita sadar bahwa tugas pelayanan itu sesungguhnya identik dengan pengorbanan. Dan parahnya lagi, kalau kita memahami pengorbanan itu adalah sebuah kerugian di dalam hidup kita. Kalau kita memahami pengorbanan itu adalah sebuah kerugian di dalam hidup kita. Karena apa? Karena pengorbanan itu akan memberi. Akan memberi entah itu waktu, tenaga, ataupun harta benda yang ada pada kita untuk kita berikan kepada orang lain. Nah, ini sebuah reaksi yang sering muncul di dalam kehidupan orang-orang Kristen dan juga tidak luput adalah para kaum muda. Nah, sesungguhnya benarkah pengorbanan kita di dalam Kristus itu adalah sebuah kerugian? Benarkah melaksanakan tugas pelayanan itu adalah sebuah kerugian di dalam kehidupan kita? Di dalam ayat yang ke-17 tadi dijelaskan, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi penderitaan di dalam Kristus atau melakukan tugas panggilan pelayanan sebagai orang-orang percaya itu sama sekali bukan sebuah kerugian di dalam hidup kita. Justru kalau kita mau menderita di dalam Kristus, menderita bersama-sama dengan Kristus, itu merupakan sebuah jaminan untuk kita bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus, menderita di dalam Kristus, bukan sebuah kerugian, tetapi sebuah jaminan untuk kita bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Reaksi yang pertama. Kemudian reaksi yang kedua, tidak jarang orang-orang Kristen atau kaum muda di dalamnya yang mengatakan demikian. Saya masih muda, saya tidak cakap, saya belum mampu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mungkin masih banyak lagi alasan yang dipakai untuk mengelak dari tugas panggilan pelayanan sebagai orang-orang percaya. Nah, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 tadi sangat jelas bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu adalah roh Allah. Roh Allah yang bukan memberikan roh ketakutan atau roh perbudakan di dalam kehidupan kita, tetapi roh Allah yang selalu peduli, roh Allah yang selalu memperhatikan, roh Allah yang selalu menyertai, menguatkan dan menolong hidup kita, serta menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Nah, jelas sekali roh Allah itu yang memberikan kemampuan kepada kita, yang mengisi hidup kita. Kita ingat kisah tentang Nabi Musa atau Yeremia ketika dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, atau Yeremia untuk menjadi nabi Tuhan. Apa yang dikata mereka pada saat itu? Musa dan Yeremia mengatakan hal yang sama. Saya masih muda, saya tidak mampu, saya tidak cakap untuk berkata-kata, saya tidak memiliki kekuatan, saya tidak memiliki kecakapan. Atau mungkin kita bersikap, kita lihat para murid Tuhan Yesus, siapa mereka? Mereka tidak lain adalah para nelayan. Tetapi mereka semua, baik itu Musa, Yeremia,
maupun para murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka yang mengatakan dirinya lemah, mereka yang mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, mereka yang mengatakan dirinya tidak cakap, bahkan para murid yang berlatar belakang sebagai nelayan. Ketika semua menyediakan diri di hadapan Tuhan, maka apa yang pada awalnya itu tidak bisa berbuat apa-apa atau bukan siapa-siapa, di tangan Tuhan mereka menjadi luar biasa. Di tangan Tuhan yang pada awalnya itu bukan siapa-siapa, yang pada awalnya itu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi pada akhirnya di tangan Tuhan semua menjadi luar biasa. Mereka dipakai oleh Tuhan dengan sangat hebat. Itu semua oleh karena Tuhan. Itu semua oleh karena Allah yang memberikan penyertaan dan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Itulah Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan sejati juga di dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, seperti apa tanggapan kita terhadap berkarya bersama dengan Allah yang memerdekakan? Mungkin kita masih memiliki perasaan takut. Mungkin saat ini kita masih memiliki perasaan tidak mampu. Tetapi ingat, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 jelas sekali bagaimana karya Allah di dalam Kristus yang selalu memberikan kekuatan. Dan bagi setiap kita yang mau merendahkan diri, bagi setiap kita yang mau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengisi dan memenuhi hidup kita. Tuhan akan memperlengkapi apa yang saat ini belum ada pada kita. Tuhan akan memenuhinya untuk hidup kita sebagai bekal bagi kita di dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini. Nah, maka meskipun saat ini kita mengatakan, aku bukan siapa-siapa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika semuanya mau menyerahkan di hadapan Tuhan, mau merendahkan diri dan bersandar di dalam hidupnya kepada Allah, maka apa yang bukan menjadi apa-apa, tidak menjadi apa-apa, atau siapa-siapa, itu akan menjadi luar biasa oleh karena Tuhan. Nah, Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan yang sejati di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Dialah juga yang akan memberikan penyertaan dalam hidup kita. Jangan takut, karena ada Roh Allah yang menyertai kita. Jangan takut, karena ada Roh Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Dan jangan takut, karena ada Roh Allah yang selalu memberikan dan memberikan petunjuk kepada kita, memberikan jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi. Selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Selamat menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga di bumi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan akhiri PA Pemuda pada hari ini dengan satu pujian seperti yang kau ingini. Membayar dosaku.
Bapa